Halo teman-teman semua, udah waktunya weekend lagi nih. Waktunya lagi-lagi kita menjawab pertanyaan. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di dalam channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, kita ganti nama ya teman-teman ya, channelnya ya, bukan lagi Nusantara FX Community, karena ternyata lebih banyak yang susah carinya gitu ya. Jadi kita ganti jadi NFC Forex TV, ya itu udah gampang banget tuh, ejaannya pasti bener, NFC Forex TV gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, ada tombolnya di bawah untuk dapetin edukasi forex terbaik menurut saya sih gitu ya. Katanya sih gitu ya, menurut saya ya gitu juga gitu ya. Orang lain kayaknya sih juga gitu. Dan hari ini seperti biasa teman-teman, setiap weekend kita akan ngomongin tentang question and answer yang ada di dalam Instagramnya Nusantara FX Community, di mana itu tuh di pojok kanan bawah ada tuh. Kanan apa kiri bawah ya teman-teman, lihat lah ya. Pokoknya di sebelah sana ada @nusantara_fx_community di Instagram. Teman-teman silahkan di follow dan teman-teman pastikan lihat story-nya setiap hari Minggu pagi tuh besok ya. Jam ya sepanjang hari Minggu lah biasanya ada ya. Setiap weekend teman-teman dapat kesempatan untuk nanya apapun yang teman-teman mau tanya tentang forex trading. Nah, saya lagi santai di depan rumah ya, rumah saya di sebelah situ. Jadi cuma beberapa langkah ke sini, ini kolam renang, tapi kolam renangnya lagi dilarang untuk pakai gitu ya. Kita nggak mau saling berbagi virus corona katanya. Saya nggak tahu ada apa enggak ya. Tapi ya sudah, kita stay safe, stay healthy. Ya, itu yang penting. Oke teman-teman, saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Instagramnya Nusantara FX Community. Wah, saya buka Instagramnya dari ulang lagi nih. Oke, kita masuk ke dalam arsipnya, stories archive, lalu ini dia, scroll ke atas, see all, dan sudah banyak pertanyaan yang masuk. Nah, kita mulai pertanyaan yang pertama dari @hariawan.id. Apa bedanya buy limit dan buy stop? Nah, mungkin kalau teman-teman juga baru mulai mengenali industri trading, banyak pertanyaan-pertanyaan menarik kayak gini nih sebenarnya. Ini nih makanannya apa sih, bahasannya forex first class sebenarnya, tapi simpelnya gini deh, buy stop itu penerusan, buy limit itu pembalikan. Nah teman-teman gampangannya begitu dulu deh ya, itu gampang banget bedainnya. Maksudnya gini, misalnya buy itu kita berharap harga naik baru kita profit kan. Buy limit itu harganya ada di atas, kita harapkan dia mantul ke bawah sini, ini buy limit kita, dia masuk lalu naik lagi dan jadi profit gitu. Itu buy limit. Kalau buy stop harganya ada di bawah, kita berharap harga begitu naik terus naik lagi, makanya disebut penerusan. Jadi buy stop disebutnya. Nah, mana yang lebih baik? Tetap buy limit teman-teman ya. Kenapa? Nanti ya video minggu depan. Tanya lagi aja, saya ingetin. Itu panjang ceritanya. Bedanya buy limit dan buy stop. Kenapa kita sarankan jadi buy limit ya. Lanjut dari M. Rezaldinizam. Wah, panjang. Apa teknik yang bagus agar profit konsisten? Udah ikut grup signal, beli indikator, beli EA, masih belum juga. Oke, profit konsisten yang dimaksud itu profit konsisten yang seperti apa? Itu dulu yang saya mau tanya sama dirimu ya. Karena gini mas, kalau misalnya profit konsistennya itu setiap hari profit itu susah. Setiap bulan pasti profit itu juga ada yang nggak seperti itu sebetulnya. Teman-teman perlu manage ekspektasi dalam industri forex. Yang disebut dengan profit konsisten adalah apakah teman-teman bisa hidup dari forex. Apakah teman-teman bisa jangka panjang mengharapkan forex sebagai industri yang menghidupi teman-teman semua jangka panjang. Itu disebut sebagai profit konsisten. Tapi tidak setiap transaksi profit, setiap hari profit itu enggak begitu teman-teman. Makanya perlu dicari tahu juga nih, ikut grup sinyal, beli indikator atau beli EA, ini udah berapa lama pakainya? Mungkin baru setahun, mungkin baru sebulan, mungkin baru sehari, saya nggak tahu. Yang pasti tekniknya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. As long as you make money consistently, you are right. Kan gitu aturan mainnya ya. Jadi teknik yang bagus apa ya? Sekali lagi jawabannya, nggak ada teknik yang 100% bisa bikin profit konsisten. Gitu. Yang ada teman-teman adalah teknik yang nyaman teman-teman pakai dan bisa dihasilkan jangka panjang. Oke, lanjut dari
Ervan_Maruf07. Mas, bedanya akun PAM yang khusus member VIP sama PAM yang untuk umum apa ya? Thanks. Oke, good question nih. Karena kita ada rilis nanti beberapa saat lagi ya. Saya belum tahu kapan. Saya masih hold dulu untuk umum. Nah, bedanya sama yang VIP ya jelas beda. Kalau teman-teman yang di VIP ini ya sudah di manage sama satu tim yang sangat-sangat spesifik gitu. Dan memang ini mengikuti seluruh plan NFC VIP. Plus nanti ada juga tambahan-tambahan plan yang memang di manage karena nggak bisa dibikin set and forget buat teman-teman VIP seperti itu ya. Jadi benar-benar ini di manage sama orang beneran PAM-nya. Ini dipegang secara serius dan sudah dialamin, dijalanin bertahun-tahun. Nah, bedanya yang dibuka untuk umum nanti itu untuk investor menengah atau investor yang baru mulai serius mau berinvestasi di industri forex. Yang nggak ada bedanya secara signifikan sih sebenarnya, kecuali mungkin nilai resikonya. Kalau yang di VIP ini bener-bener difokusin kita pengen gede profitnya. Kalau yang di umum teman-teman perlu sama-sama berlatih lah kurang lebih gitu. Ya. Anyway, dua-duanya 100% otomatis, dua-duanya 100% teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain. Itu konteks salah satu tim admin NFC aja gitu ya. Lanjut dari @kawairuri. Syarat DBD atau RBR valid untuk OP itu bagaimana? DBD, drop based drop atau rally based rally. Nggak ada syarat yang valid sih, maksudnya tidak ada yang sempurna. Teman-teman nggak bisa terlalu textbook kalau kita ngomongin area base gitu ya. Yang penting candlenya ada beberapa, ada satu yang panjang, lalu base-nya ada beberapa yang pendek, lalu ada satu lagi yang panjang, itu udah disebut rally base rally. Nah, tinggal data-data pendukung lainnya, makanya kita sebut scoring, bukan cuma rally base rally-nya, formasinya doang. Lokasinya gimana, timingnya seperti apa, trennya kuat apa enggak gitu ya. Terus climate-nya masih confirm apa enggak. Nah, itu semuanya harus dinilai. Gitu ya. Dari orang yang sama, Kawairuri, ya, pertanyaan selanjutnya. Mas, untuk open position apakah EMA 9 harus ada di dalam UFO atau apa harus DBD atau RBR juga? Kalau saya jawabannya iya. Kalau saya jawabannya yes. Harus DBD dan RBR dan harus EMA 9 ada di dalam area. Lebih-lebih dikit boleh lah. Tapi kalau jauh saya nggak ambil. Oke. Lanjut dari @alif_ecoracing. Widih. Mas Fadli, gimana psikologi yang benar di forex trading? Wah, kalau ini sih nonton video YouTube kita aja tuh. Paling banyak jumlahnya itu video psikologi trading ya. Masuk ke dalam NFC Forex TV di YouTube, teman-teman lihat. Ini udah di YouTube ya. Di YouTube ini teman-teman lihat di playlist psikologi trading. Nah, itu teman-teman dapetin banyak banget pengetahuan untuk psikologi trading ya. Lanjut. Gpradana 1993. Mas Fadli, kapan saatnya kita menggunakan EMA 9 multiple time frame, kapan EMA 200 untuk digabungkan UFO? Semuanya bisa dipakai kapan aja. Artinya ini bukan sesuatu yang harus teman-teman pilih, boleh diambil dua-duanya kok. Yang penting teman-teman gunakan di time frame yang benar. Contoh, EMA 9 naruhnya di daily, EMA 200 naruhnya di H1. Nah, itu satu kesatuan. Ya, EMA 9 naruhnya di H4, EMA 200 naruhnya di M15 gitu, ya. Nanti detail teknisnya teman-teman chat aja deh. Atau ya makanannya NFC VIP juga ini sama teman-teman di Forex First Class sebenarnya. Saran saya teman-teman kalau baru memulai bisnis, habiskan waktu teman-teman untuk belajar serius di dalam kelas kita deh. Di Forex First Class itu, aduh, saya nggak tahu lagi gimana nolongnya. Kalau itu aja nggak lulus, teman-teman nggak akan sangat-sangat cepat belajarnya di Forex Trading. Ya. Lanjut dari @bernardekian. Jejak institusi besar apakah hanya bisa dilihat oleh unfilled order atau bisa dengan indikator lain? Setahu saya, yes, hanya itu saja. Dan by the way, unfilled order itu teknik untuk mengetahui, bukan indikator. Beda. Memang dia masuknya di dalam tools di menu indikator, tapi kalau itu disebut sebagai auto UFO. Tapi kalau kita bicara pertanyaan ini, unfilled order yang dia tanya, ya unfilled order itu bukan indikator. Unfilled order itu adalah order yang tersisa dari institusi besar yang kita mau ikutan di transaksi selanjutnya, gitu ya. Dan hanya bisa lewat situ nyarinya. Oke. Lanjut dari SSSSSTO. Pernah ngalamin harga lewatin SL tapi transaksi running terus nggak, Mas? Kalau di Hot Forex saya belum pernah. Di broker saya yang lain itu di broker merah yang depannya I, belakangnya X pernah ya. Di yang warna biru juga pernah ya. Tapi kalau misalnya di Hot Forex sama saat ini sih aman-aman aja. Oke. Ini kalau SL bisa dilewatin, TP juga bisa dilewatin, hati-hati. Lanjut dari Will.
4 AMM William mungkin ya. Apakah extreme high and low bisa dilihat dengan melihat area UFO di time frame besar seperti daily dan weekly? Yes, bisa. Yes, jawabannya bisa banget. Semakin besar area semakin bagus. Ya, semakin besar area, semakin besar time frame ya. Oke, lanjut dari @deriega. Bagaimana menurut Mas dengan trading plan yang beda-beda tiap pair? Trading plan yang beda-beda tiap pair. Ya begitu adanya, Mas. Trading plan yang beda-beda setiap pair. Ya pasti beda. Trading plan pairnya beda, pasti trading plannya beda. Harganya sudah pasti beda. Apalagi yang mungkin berbeda? Ya itulah. Atau mungkin masuk pertanyaannya ada yang lebih lanjut, mungkin Mas Deriega boleh komen di bawah video ini juga ya, nanti dijawab lagi ya. Lanjut. Susanto Rusli, di TF kecil counter trend, tapi di TF besar follow trend. Benar? TF kecil counter trend, TF besar follow trend. Nggak selalu sih, boleh kebalikannya juga boleh. Mostly of the time, 70% dari waktu trading saya selalu follow trend. Counter trend sangat-sangat jarang, teman-teman. Jadi, nggak peduli time frame kecil atau time frame besar, yang namanya follow trend itu lebih banyak dilakukan sebaiknya. Tapi counter trend kadang-kadang diambil kalau area-areanya memenuhi kualitas kontrol, memenuhi kontrol kualitas yang saya mau ya, memenuhi QC-nya. Lanjut, Susanto Rusli lagi, Mas jika tipe daily trader atau intraday sebaiknya cek auto climate time frame berapa? Kalau daily trader teman-teman bisa cek auto climate di time frame daily dan transaksinya di time frame H1. Ya. Dari @edi_sap, Edisap. Bagian tips compounding yang cepat dan sehat dong. Nah, ini nggak bisa sangat-sangat konkret begitu ya. Kalau pengen cepet banget, tapi jadinya nggak sehat karena otomatis resikonya jadi digedein, lotnya naik kan gitu. Tapi kalau misalnya dilambatin ya jadinya kecil, nggak cepet, nggak ngebut ya. Jadi perlu diambil jalan tengahnya, Mas. Secepat apa yang resikonya masih bisa dirimu tolerir. Nah, jadi resiko per transaksi itu bisa 1%, bisa 0,5%, bisa 2%, kadang ada orang ambil 3%. Anyway, berapapun yang dirimu nyaman, ambil yang tinggi standarnya. Misalnya saya biasanya ambil dari 0,5, 1 atau 2, Mas. Oke, kalau mau compounding ambilnya 2 berarti. Gitu ya. Alright, lanjut dari @fajar_suryadilaga. Minta masukannya untuk setup swing trader bagaimana teknikalnya. Kalau swing trader, teman-teman boleh ambil time frame H1 untuk untuk transaksi atau H4 untuk transaksi. That's it. Ya. Yang terakhir dari @ianto_anto. Ini Anto berarti. Kayak T sate gitu. Time frame H4 melihat time frame H4 melihat trend time frame daily. Enggak dong. Time frame H4 ngelihatnya trend time frame weekly. H1 ngelihatnya trend di time frame daily. Lalu melihat profit zone di time frame berapa eksekusi yang lebih sangat akurat. Nah ya, ini ngomongin time frame. Jadi pasangannya teman-teman yang paling umum itu ada 3 ya. Ngelihat trendnya di weekly, transaksinya di H4. Ngelihat trend di time frame daily, time frame kecilnya di H1. Ngelihat trend di time frame H4, transaksinya di M15. Ya, itu perlu teman-teman catat. Oke, teman-teman catat dan nanti akan kita bikinin video khusus deh kalau teman-teman memang mau ya. Komen di bawah video ini ya. Teman-teman juga boleh like videonya dan ingat pastikan subscribe ke dalam channel ini supaya teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru ya. Thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Kita akan ngobrolin lagi tentang question and answer di Instagram minggu depan dan mungkin kalau ada yang bagus banget kita akan bikinin video khusus supaya bisa kita perdalam dengan sangat-sangat detail buat teman-teman semua. Ya, thank you sudah selalu bersama dengan Nusantara Efek Community dan kita akan terus semakin besar dan teman-teman boleh share video ini ke banyak orang kalau memang mungkin ada orang yang belum tahu NFC Forex TV itu ada loh. Ada channel yang berbagi dengan sangat-sangat niat ya. Saya niat banget nih sebenarnya ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.